Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba pelajari mereka di belakang panggungnya. Maksud dari judul ini adalah teman-teman, ketika kita melihat show, kita pasti akan sangat interest, sangat merasa wah ini keren. Tapi sebenarnya itu semua nggak akan keren kalau misalnya materinya nggak disiapkan dengan matang. Belum lama ini saya masih belajar cara nulis yang baik, yang benar, terus kemudian cara membuat premis, cara membuat alur cerita, cara membuat plot twist seperti apa. Ya intinya saya sedang mempelajari cara nulis yang benar lah. Akhirnya saya coba mempelajari cara menulis dari beberapa penulis yang menurut saya pribadi karyanya udah cukup oke. Entah itu mereka penulis buku ataupun penulis film, bahkan stand up komedian pun saya coba untuk mempelajari bagaimana mereka membuat sebuah materi. Ya intinya saya lagi memperbanyak aja informasi seputar dunia literasi. Dan dari situ teman-teman saya mempelajari bahwa ternyata mereka lebih keren ketika di belakang panggung. Atau makna lainnya adalah mereka lebih keren ketika memulai prosesnya membuat karya ketimbang karya itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini teman-teman, idenya itu bakalan lebih kelihatan ketika mereka membuat materi di belakang panggung. Proses berpikir yang mereka perlihatkan itu justru menurut saya lebih baik ketimbang karyanya mereka itu sendiri. Yang ketika saya lihat itu gitu ya, jadi semakin kagum dan semakin bisa mengapresiasi karya seseorang. Karena proses berpikirnya itu luar biasa banget gitu. Yang jelas akhirnya saya jadi lebih mengapresiasi lagi apa yang telah mereka hasilkan. Misalnya kalau desainer, itu kalau misalnya kita lihat cuman di tampilan aja tuh ya udah oke gitu. Tapi ketika kita melihat di belakang itu gitu, cara berpikirnya, kenapa membuat warna dengan seperti ini, kenapa membuat logo bentuknya seperti itu, ataupun membuat poster kenapa tulisannya harus yang judulnya harus besar atau segala macamnya, itu ternyata malah membuat kita lebih kayak wah keren sih ini bisa mikir kayak gitu. Apresiasinya jadi lebih kerasa ketimbang ketika kita melihat visualnya itu sendiri. Atau mungkin sama sebagian kita ketika membaca buku, kemudian melihat film gitu ya, itu akan merasa kayak, wah filmnya keren, alurnya seperti ini, udah sampai situ. Tapi ketika kita mencoba untuk mempelajari gimana sih mereka proses membuat filmnya, wah itu kita akan merasa kayak, ini kayaknya susah banget sih, kayaknya kita nggak bisa sih, wah mereka emang jago banget sih gitu. Jadi dengan seperti itu malah justru kita bisa lebih mengapresiasi lagi. Dan jadi ngerti bahwa profesi itu nggak semuanya gampang. Dan nggak semudah yang kita lihat kayak gitu teman-teman. Tapi beda ya sama dukun online gitu. Kalau dukun online misalnya kita lihat dari alur belakangnya kenapa mereka bisa memunculkan zodiak seperti itu, paling ya ada yang cuman niatnya untuk cuan aja, atau ada yang memang dia bener-bener datang ke pohon atau ke batu, kemudian mereka jalan di gelapnya malam, di kuburan segala macamnya, itu jadi kayak lah ini orang ngapain gitu ya. Intinya akan melihat bahwa proses mereka juga nggak jelas. Semakin nggak jelas, semakin kita malah justru menjadi ini mah karyanya nggak jelas gitu. Tapi ya saya yakin lah teman-teman juga nggak akan semudah itu untuk tertipu dengan dukun online. Ya nggak? Konsep pelajari mereka di belakang panggung ini menurut saya kayaknya masih kurang ke-trigger sama diri kita sendiri. Yang akhirnya menimbulkan persepsi bahwa profesi ini gampang, profesi itu gampang, bikin desain gampang, nulis gampang. Kita jadi sangat kurang menghargai sebuah profesi dari situ. Terkhusus penulis gitu ya, karena saya lagi sharing tentang cara orang-orang menulis gitu. Tapi secara umum semua profesi menurut saya sama ya. Ketika kita bisa tahu alurnya atau bagaimana proses berpikir mereka sampai membuat karya ataupun melakukan sebuah profesi, maka dengan seperti itu kita akan lebih merasa bahwa orang ini patut untuk diapresiasi. Poin penting yang pengen saya sampaikan adalah ketika kita lagi suka sama suatu hal, misalnya menulis ataupun misalnya menggambar ataupun misalnya membuat desain, membuat videografi, fotografi, atau profesi yang lainnya. Coba deh kita jangan sekedar mempelajari visualnya aja teman-teman. Kayak, oh ya udah bentuknya kayak gini, saya mau coba seperti ini. Jangan cuma sampai di situ. Tapi coba gali gimana mereka bisa menghasilkan itu. Nah dari situ teman-teman kita akan benar-benar lebih berkembang ketimbang kita cuma melihat karyanya, terus kita tiru aja gitu. Atau kita amati aja. Kita akan jauh lebih berkembang banget ketika kita melihat mereka berprosesnya seperti apa. Juga di sisi lain kita jadi lebih paham tahapan apa aja yang harus kita lakuin supaya mencapai titik itu. Terus juga kita jadi punya range waktu. Oh misalnya saya butuh berapa minggu nih untuk mencapai titik pertama. Kemudian saya butuh berapa bulan nih untuk mencapai titik kedua gitu. Dan seterusnya. Contohnya menulis. Saya punya misi 1 atau 2 tahun ke depan pengen punya buku sendiri. Terus saya lihat tuh beberapa penulis gimana caranya mereka membuat sebuah tulisan. Setelah saya tahu mereka caranya seperti apa,
tahapannya apa aja, akhirnya saya mencoba untuk punya range waktu. Oh, saya setahun pertama harus mencoba melatih premis-premis. Oh, tahun pertama saya harus coba memperbanyak cara menulis. Kemudian di tahun pertama saya juga harus banyak kosakata. Saya harus membiasakan diri untuk membuat tulisan. Dan langkah-langkah lain yang mereka lakukan di belakang karyanya supaya saya juga bisa punya karya seperti mereka atau bahkan insya Allah bisa lebih bagus lagi. Sebagai penutup teman-teman, intinya adalah kita jangan sebagai penikmat visualnya aja kalau pengen berkembang seperti mereka. Coba kita mempelajari bagaimana mereka membuat proses itu di belakang panggungnya, supaya dengan seperti itu kita akan lebih mengapresiasi apa yang telah mereka hasilkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.